Bab 1426, Tembok Giok Qiankun. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah, dengan menghilangnya gerbang ruang terlarang, sebuah pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Mereka berdua berada di sebuah gua di dasar tebing, tetapi di gua yang gelap ini, Xiao Yan dan keduanya melewati gerbang ruang terlarang dan melihat dunia baru di sisi lain. Di depan mereka berdua, ada kekosongan yang tak berujung, dan kekosongan itu dipenuhi dengan batu-batu kuning yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat yang tidak rata. Ternyata ini adalah gerbang ruang terlarang yang terhubung ke dimensi lain yang berbeda dari China Unicom. Tetapi melihat susunan formasi kuno ini dan tingkat tiraninya, senior yang duduk di sini mungkin juga orang yang kuat. Yuan Yan melihat pemandangan yang mengejutkan di bawah, dan berkata dengan heran. Diagram susunan kuno. Ada sedikit api di sudut mulut Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan tahu tentang hal semacam ini. Tirani Master Formasi Dou terletak pada kenyataan bahwa ada banyak musuh dengan satu, tetapi kelangkaan Master Formasi Dou telah membuat banyak manusia tidak dapat menggunakan metode formasi, dan apa yang disebut diagram formasi adalah tulisan tangan Master Formasi Dou. Prasasti dan rune khusus digariskan dan disimpan dalam peta susunan untuk digunakan oleh manusia lain. Jadi master susunan pertempuran yang kuat juga merupakan penghasil peta susunan. Master susunan Dou dapat dengan mudah membuat dan memperoleh berbagai formasi tirani dengan bantuan prasasti inti. Namun, diagram susunan berbeda. Diagram susunan adalah produk master susunan Dou. Selama mereka memiliki diagram susunan, itu adalah susunan yang dapat digunakan semua makhluk. Masuk dan lihatlah, kata Xiao Yan sambil mengerutkan kening. Ya, Yuan Yan mengangguk dengan serius, karena dia tahu bahwa dimanapun Master Formasi Dou berada, ada sesuatu yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Jelas, sebagai Master Formasi Dou, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Meskipun Yuan Yan masih muda, bakat dan pemahamannya sangat menakutkan. Jika dia memperoleh pengalaman seumur hidup dari ahli formasi pertempuran ini, dia mungkin akan mencapai prestasi yang tak terbatas di masa depan. Tabrakan. Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu segera melewati gerbang ruang terlarang, dan kemudian tiba di ruang yang berbeda. Baru saja mengalir ke dalam ruang, rasa berat tiba-tiba datang. Melalui bebatuan aneh itu, mereka berdua tidak bisa menahan perasaan menyembah bersembunyi. Dentang, keduanya baru saja melewati gerbang ruang terlarang, dan pintu masuk yang mereka masuki segera menghilang seketika. Jangan khawatir, aku punya cara untuk kembali. Xiao Yan juga tersenyum begitu saja. Bagaimanapun, dia mengendalikan jejak tangan pesawat ulang-alik dan mampu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dalam jarak yang pendek. Jika dia ingin kembali, itu hanya masalah pikiran. Sungguh formasi yang tirani. Dalam sekejap, keduanya bergerak cepat, dan mereka tiba di bagian tengah dengan mudah. Yuan Yan sama sekali tidak menghiraukan Xiao Yan, tetapi menatap ke bawah dengan mata berairnya yang besar. Formasi yang sangat besar, Xiao Yan dan mereka berdua berada di bagian atas tengah ruang, dan di bawahnya, ada cekungan yang cekung secara keseluruhan. Ada banyak batu kuning muncul di sekitar cekungan. Di atas batu-batu itu, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tersusun dalam lapisan yang berbeda. Aura sisa pada mereka jauh lebih kuat daripada Xiao Yan dan mereka berdua, dan jumlah yang menakutkan mungkin mencapai ribuan, yang sungguh mengerikan. Hanya dengan melihatnya sekilas, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan penindasan yang sangat kejam pada bebatuan ini, dan bahkan rantai besar menghubungkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, dan di tengahnya dikelilingi oleh rantai bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu adalah tanah datar sekitar puluhan meter. Di tanah datar, ada sepasang meja batu itu dibuat dengan sangat indah, dan beberapa burung dan binatang yang tampak hidup terukir di atasnya, sehingga di tepi meja batu, seorang manusia batu yang tampaknya diukir dari batu kuning, berdiri dengan tenang, di tangannya. Dia memegang gulungan kuning muda dan membacanya dengan saksama. Akhirnya, di bawah meja batu, ada dua peti harta karun kayu yang paling menarik perhatian. Hanya saja tulang-tulang putih dapat terlihat di mana-mana di bebatuan, tetapi mereka tidak menginjakkan kaki di tanah datar. Sepertinya harta karun ini tidak mudah untuk diambil. Xiao Yan juga berkata dengan waspada melalui ratusan tulang putih. Batu-batu dan rantai ini mungkin merupakan sarana serangan dalam formasi,
jadi berhati-hatilah. Yuan Yan juga memiliki sedikit kilatan di matanya yang indah, dan berkata, dengan kekuatan mental tiraninya, dia secara alami mengendus dari formasi batu. Ada suasana yang sangat menakutkan. Aku akan pergi melihat dulu, kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan membuka mulutnya dengan lembut, jelas bahwa bagian bawah terlalu berbahaya, dan dengan karakter Xiao Yan, Yuan Yan pasti tidak akan membiarkan Yuan Yan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ya, Yuan Yan setuju tanpa sadar, tetapi matanya yang indah menatap manusia batu di tengah baskom melalui kekosongan yang tak berujung. Manusia batu ini, sepertinya sedikit familiar. Apakah kamu pernah melihatnya di suatu tempat? Yuan Yan bergumam pada dirinya sendiri. Go, Kun. Setelah berpikir sejenak, sebuah kata aneh tiba-tiba muncul dari kepalanya. Bang bang bang, Xiao Yan diselimuti api, lalu dia melompat ke batu dengan hati-hati dalam sekejap. Aneh, ilusi. Tepat saat dia sampai di puncak batu, Xiao Yan tiba-tiba menyentuh batu-batu aneh ini dengan telapak tangannya, tetapi merasakan hawa dingin yang dingin muncul, dan bahkan di dalam batu-batu itu, ada aura perlawanan yang aneh, perlahan menyebar keluar. Batu ini, sepertinya memiliki vitalitas. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas menyadari sesuatu. Bang bang bang. Saat berikutnya, batu-batu itu benar-benar bergerak cepat di bawah dorongan rantai, seperti gunung yang dipuncaki oleh laut, dengan perasaan batu yang berat, yang langsung melilit Xiao Yan dengan erat. Tidak bagus. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona menyebar dalam sekejap gelombang baru saja menyadari bahwa batu aneh ini telah berubah, tetapi ketika dia ingin bertindak, dia terhenti. Boom! Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melonjak tidak teratur, dan aura yang terkandung di setiap batu cukup untuk dengan mudah melenyapkan Xiao Yan. Lautan api. Dengan suara gemuruh rendah, nyala api yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, tetapi sebelum Xiao Yan dapat bertindak, nyala api yang menyilaukan itu langsung padam oleh beban di atas batu itu. Penguasa langit lapisan ke-7. Dengan teriakan keras, penguasa kuno api abadi Heng melesat tepat di belakangnya, dan menebas batu itu, masih acuh tak acuh. Aneh, batu-batu ini tidak menyerangku, tetapi pertahanannya adalah kerusakan yang tidak normal. Mengapa ini? Meskipun Xiao Yan dikelilingi oleh batu-batu yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada ruang beberapa meter yang tersisa untuk bergerak, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat Yuan Yan yang berada di posisi tinggi melalui celah di ruang sempit itu. Keringat harum menetes, tangan giok mungil itu mendesak seluruh tubuh untuk menyerang manusia batu di tengah tanah datar. Mengikuti serangan Yuan Yan dan melihat ke arah tengah tanah datar, dia melihat lapisan cahaya giok putih muncul dari manusia batu yang tidak bergerak. Itu adalah petik 2, tembok giok Qiankun. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya untuk melihat batu giok putih yang mempesona di lengan manusia batu, dan kehilangan suaranya, Qiankun Yubi. Xiao Yan menatap cahaya yang menyilaukan di lengan Siren, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Tembok giok Qiankun, ini adalah salah satu artefak abadi Seon terbaik di dunia 1000 besar. Seperti yang kita semua tahu, artefak abadi di dunia 1000 besar pada dasarnya dibagi menjadi peringkat 1 hingga peringkat 9. Artefak abadi peringkat sesuai dengan abadi yang bertarung dengan bintang, tetapi beberapa artefak abadi berada di luar kategori ini. Dan apa yang disebut tembok giok Qiankun saat ini berada di luar cakupan artefak peri biasa. Alat peri biasa memiliki kekuatan tirani mereka sendiri, tetapi harus digunakan oleh manusia. Terus terang, mereka tidak digunakan oleh manusia, dan mereka juga suram, tidak ada bedanya dengan tumpukan besi tua. Tetapi 108 jenis senjata peri berbeda. Mereka masing-masing memiliki kekuatan mengerikan yang tidak dapat diprediksi, dan bahkan memiliki banyak kebijaksanaan. Bahkan jika mereka tidak dimotivasi oleh manusia, hanya mengandalkan naluri, mereka juga menyimpan di dalamnya kekuatan tirani yang tak terbayangkan oleh orang biasa, sehingga melampaui kategori senjata peri biasa. Oleh karena itu, banyak orang dengan niat di dunia 1000 besar telah mengumpulkan banyak artefak abadi dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi di 7 alam, dan membentuk daftar 108 jenis artefak abadi di dunia 1000 besar. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu dari 108 jenis artefak abadi di dunia 1000 besar jauh lebih sombong daripada artefak abadi biasa, itulah sebabnya mereka dapat disebut 108 jenis artefak abadi. Si kecil, aku tidak menyangka kamu begitu beruntung.
Dalam sekejap, penguasa pemakan jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tuan, apa gunanya dinding Giok Qiankun ini? Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Xiao Yan hanya samar-samar ingat bahwa dinding Giok Qiankun adalah salah satu dari 108 jenis artefak abadi, tetapi kekuatan spesifiknya tidak diketahui. Qiankun Yubi, ini adalah musuh bebuyutan para hantu, dan konon juga merupakan senjata peri misterius yang dapat membantu orang dalam pengembangan kekuatan spiritual. Tidak memiliki kekuatan serangan yang dahsyat, tetapi begitu tembok Giok Qiankun digunakan, para ahli di dunia hantu tidak dapat menembus pertahanan dahsyat itu dalam waktu singkat. Dan kekuatan spiritual adalah fondasi master formasi Do. Mengenai apakah itu memiliki misteri untuk membantu pengembangan kekuatan spiritual, saya tidak tahu. Dan tubuh tembok Giok Qiankun adalah sepotong batu giok putih, dan berada di peringkat ke-80 dalam daftar barang abadi. Suara agung pemakan jiwa terus terdengar. Saya tidak tahu tembok Giok Qiankun dan jimat pemakan jiwa milik guru, siapa yang lebih baik, kata Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Anak bau, apa yang kau pikirkan? 108 senjata abadi di dunia 1000 besar itu sombong, tetapi dibandingkan dengan 12 prajurit jahat kita di dunia hantu, mereka tidak ada apa-apanya. Saya khawatir hanya 10 senjata abadi teratas yang dapat dibandingkan dengan jimat pemakan jiwa saya. Tetapi jangan lupa, dunia 1000 besar terbagi menjadi 7 alam, dan 108 jenis artefak abadi tersebar di dunia 1000 besar, tetapi di antara 7 alam, ada senjata ajaib yang lebih kuat daripada artefak abadi. Ini, di dunia hantu, kami menyebutnya 12 prajurit jahat, mereka adalah harta karun paling kuat di seluruh dunia hantu, dan mereka cukup untuk melenyapkan segalanya. Artefak, suara iri dari master pemakan jiwa terdengar perlahan. 18. Artefak ilahi. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, kekuatan 18 artefak ini mungkin tidak jauh berbeda dari jimat pemakan jiwa. Hei, benda ini masih terlalu jauh untukmu, tetapi kamu harus tahu bahwa kekuatan dan tenaga dari alat ilahi itu tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh peri biasa. Kekuatan alat ilahi itu cukup untuk menghancurkan dunia. Penguasa pemakan jiwa tertawa. Boom! Sementara Xiao Yan sedang berbicara dengan penguasa pemakan jiwa, wajah Yuan Yan memerah, dan auranya menjadi lamban. Bang! Dalam sekejap, cahaya giok putih misterius pada manusia batu di tengah flat itu mendarat dengan kekuatan lembut, meledak dengan liar ke arah Yuan Yan. Puff! Seketika, jejak telapak tangan pesawat ulang-alik Xiao Yan muncul, dan mereka dengan mudah muncul di depan Yuan Yan, dan kemudian penguasa Henggu api abadi yang mempesona dengan kekuatan api yang agung secara langsung menghadapi kekuatan misterius itu. Bang! Kedua serangan itu baru saja bersentuhan, dan terjadi aliran ledakan yang mengejutkan tanpa henti. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan menghentikan serangan itu dan segera menoleh untuk bertanya. Namun sebelum suara Xiao Yan sempat jatuh, batu-batu dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di bawah kaki mereka dalam sekejap, melonjak dengan panik seperti air pasang, dan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan Sansing Douxian. Ini adalah formasi, dan manusia batu adalah inti dari formasi tersebut. Hanya dengan menghancurkan manusia batu tersebut, formasi tersebut dapat berhenti. Jika tidak, dengan pencapaian senior ini dalam formasi, kita berdua harus jatuh di sini. Wajah Yuan Yan memiliki ketenangan yang langka, dan kemudian dia berbicara perlahan. Hei, saat suara Yuan Yan jatuh, cahaya giok putih yang dipancarkan oleh dinding giok di tubuh manusia batu itu juga meredup, dan Zaidu kembali tenang, tetapi terganggu oleh pemandangan tadi, formasi batu itu dengan cepat melancarkan serangan. Bang bang bang, dengan suara gemuruh yang keras, batu itu langsung membentuk naga raksasa setinggi 100 sang, lalu menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, meraung ke arah Xiao Yan dan keduanya, dikelilingi oleh kabut kuning, sangat misterius. Coba saja, melihat ini, seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkejut, lalu api penghancur yang merusak tiba-tiba menyebar dari ujung jarinya. Satu jari di langit, dengan suara gemuruh yang rendah, kekuatan yang menyilaukan berkumpul di ujung jari, lalu meraung ke arah naga batu raksasa itu. Boom! Jari api Xiao Yan baru saja menyentuh naga batu raksasa itu, tetapi seperti gerimis, tanpa meninggalkan luka apapun, jari itu langsung hancur di atas batu naga itu. Jari kedua, dengan teriakan keras, jari-jari yang lebih kuat dari sebelumnya menggeliat dengan gila.
Tidak, kekuatan ini tidak cukup. Melihat tindakan Xiao Yan, Yuan Yan menggelengkan kepalanya. Aku tahu, tetapi targetku bukanlah kamu. Penguasa kuno Yi Huo Heng, berikan padaku. Melihat bahwa cahaya jari kedua langsung memblokir serangan raksasa batu itu, mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan terkunci erat pada manusia batu di bawah, dan penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya. Itu disuntikkan dengan kekuatan api yang menyilaukan, dan kemudian seperti busur dan anak panah yang keluar dari sarungnya, dan menusuk manusia batu itu. Penguasa kuno Yi Huo Heng, dengan energi penghancur dengan mudah datang ke manusia batu itu, dan penguasa yang tajam itu akan menghancurkan tubuh manusia batu itu. Weng Om Om, manusia batu itu juga menyadari pemandangan Xiao Yan. Di atas tubuhnya, sinar cahaya berwarna giok putih muncul, mati-matian menahan serangan penguasa kuno Yi Huo Heng milik Xiao Yan. Hancurkan padaku. Melihat keduanya dalam kebuntuan, Xiao Yan tiba-tiba mendengus dingin. Puff! Dengan suara, penguasa Yi Huo Heng yang tak tertandingi itu tiba-tiba memotong tubuh manusia batu itu menjadi dua dari udara tipis. Saat berikutnya, naga batu raksasa di depan Xiao Yan dan yang lainnya juga runtuh seolah-olah telah kehilangan kekuatannya. Bahkan di bagian bawah, kilau berwarna giok putih perlahan muncul dari tubuh manusia batu itu, dan di dalam tubuh manusia batu itu ada kain penuh dengan banyak garis misterius. Ternyata senior ini benar-benar menyembunyikan prasasti inti di tubuhnya, tidak heran. Yuan Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dia baru saja mulai dengan manusia batu dan tidak menemukan lokasi tersembunyi dari prasasti inti, jika tidak begitu banyak masalah tidak akan terjadi. Apakah ini, tembok giok Qiankun? Mata keduanya benar-benar tertarik oleh kilau giok putih seukuran telapak tangan di bawah ini. Bahkan Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya, benar-benar mencium adanya fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat darinya. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, kau tahu benda ini. Melihat tatapan mata Xiao Yan yang berapi-api, Yuan Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dengan suara rendah. Qiankun Yubi, ini adalah benda yang bagus. Xiao Yan tersenyum tenang setelah mendengar ini. Kakak, aku tahu ini agak terlalu berlebihan. Tapi benda ini sangat penting bagiku. Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu. Setelah berpikir sejenak, tangan kecil Yuan Yan yang gemuk dan lembut mengepal erat, kemudian matanya menjadi sangat keras, dan dia berbicara kepada Xiao Yan. Yuan Yan masih memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka saudara perempuannya, tetapi Xiao Yan telah menyembuhkannya dalam 3 gerakan dan 5 dari 2. Bahkan dalam perburuan harta karun ini, dia masih menjaga dirinya sendiri di mana-mana, yang membuat Yuan Yan merasa cukup nyaman. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, tembok giok langit dan bumi ini adalah benda yang bagus. Jika Xiao Yan ingin menyerah dengan sia-sia, Xiao Yan pasti tidak akan melakukannya. Hei, bocah kecil, berikan ini padanya. Percayalah padaku, kamu pasti akan berterima kasih atas pendekatan ini di masa depan. Orang ini memiliki fluktuasi pola leluhur. Mungkin gadis kecil ini akan menjadi ahli formasi pertempuran yang hebat di masa depan. Melihat kedua jalan buntu, penguasa pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Pola leluhur. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut, tetapi dia juga sedikit lega. Apa yang disebut pola leluhur mungkin adalah kekuatan misterius pada Yuan Yan. Pemeringkatan prasasti inti didasarkan pada 4 tingkat leluhur langit dan bumi, dan celah antara setiap tingkat sangat berbeda. Tingkat prasasti inti Anda saat ini mungkin hanya tingkat regional belaka. Dan apa yang disebut prasasti leluhur, meskipun itu bukan puncak prasasti inti, tetapi pola leluhur di tubuhnya agak aneh, jadi pencapaiannya di masa depan, meskipun buruk, lebih kuat dari Du Tianhong. Penguasa pemakan jiwa berkata, pejuang abadi bintang 5 di masa depan. Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Lebih dari itu, tapi jangan lupakan identitas master formasi Nizi Dou ini, dan dengan bantuan dinding giok Qiankun ini, akan mungkin untuk mencapai 6 bintang dan 7 bintang di masa depan. Ketika saatnya tiba, bayangkan bahwa seorang master formasi pertempuran bintang 6 atau bahkan bintang 7 yang cukup kuat untuk melawan 1 juta tentara. Potensi dan bantuan semacam itu jauh dari apa yang sekarang dibandingkan dengan dinding giok Qiankun.
Di sini Anda memegang dinding Giok Qiankun, kecuali dapat mempercepat kondensasi kekuatan spiritual di tubuh Anda, tidak ada efek lain. Subjek Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu, pengalaman Master Formasi Dou ini akan diserahkan. Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Setelah akhirnya menemukan warisan Master Formasi Dou yang kuat, dia tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Ahem, ahem, ahem. Kamu bisa melakukan ini. Pengalaman Master Formasi Dou ini dan Qiankun Yubi sangat berharga. Dia pasti akan mengeluarkan beberapa harta di tubuhnya dan menukarnya. Kita tidak mungkin datang ke sini tanpa imbalan, kan? Katanya sambil tersenyum, jelas ingin memeras Yuan Yan dengan kejam. Itu tidak baik, dia hanya anak berusia 10 tahun. Mendengarkan rencana licik Soul Eater, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan berkata, "Kakak laki-laki." Melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak yakin, Yuan Yan tiba-tiba bertanya dengan tatapan bingung. Jelas dia juga tahu betapa berharganya tembok Giok Qiankun, karena takut Xiao Yan akan menentangnya. "Benda ini, dan benda ini untukmu." Dalam sekejap, Xiao Yan menggertakkan giginya dan mendorong dinding Giok Qiankun dan gulungan kuning pucat itu ke Yuan Yan. Ah, melihat ini, Yuan Yan dengan lembut menangkapnya, lalu menatap Xiao Yan dengan bingung. "Ambillah. Pasti ada sesuatu yang sangat tirani di tubuhmu. Barang-barang ini adalah milik terbaik untukmu." Tindakan Xiao Yan yang tampaknya acak meninggalkan kesan yang mendalam di hati Yuan Yan. Begitu banyak 10 tahun kemudian, Yuan Yan ini telah tumbuh menjadi master formasi yang tak tertandingi, dan benar-benar dengan sukarela melayani sebagai master formasi pelindung wilayah api tak berujung milik Xiao Yan. "Kalau begitu, aku dipersilakan." Yuan Yan mengusap tinjunya, dan kemudian Najie tepat di atas tangan giok itu menggeliat dengan lembut dan menarik gulungan itu. Gulungan ini tampaknya sederhana, tetapi itu mencatat pengalaman hidup senior ini, dan itu adalah harta yang sulit ditemukan. Weng Om. Saat berikutnya, dinding Giok Qiankun yang dipegang Yuan Yan, diam-diam berubah menjadi dinding giok berwarna putih seukuran telapak tangan, dan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya di dinding giok perlahan menyebar, dan setelah beberapa saat, dinding giok itu perlahan menyebar. Kekuatan lembut perlahan menyebar, dan kemudian di bawah kendali Yuan Yan, itu menyatu dengan bagian tengah alisnya. Melihat fusi Yuan Yan yang lambat, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa di bagian tengah alis Yuan Yan, pola kuno yang samar menyebar dengan tenang, dan bahkan jejak pola kuno memberi Xiao Yan rasa berat yang mengerikan. Prasasti inti. Fluktuasi pola leluhur, tabrakan. Tiba-tiba, Xiao Yan hanya merasa pusing. Tepat ketika dia ingin melakukan sesuatu, prasasti inti gerakan ilahi di tubuhnya juga menggeliat, jadi dia mengusir fluktuasi itu. Level prasasti inti gadis ini sama tingginya dengan pola leluhur, dan sangat dekat dengan pola dewa yang sebenarnya, tetapi melihat pertempuran ini, saya khawatir prasasti inti dewa di tubuh saya ini memiliki banyak asal-usul. Tetapi sekarang saya baru mengumpulkan setengahnya, koleksinya sudah lengkap, saya tidak tahu tahun monyet dan bulan kuda. Tetapi setelah koleksinya selesai, saya khawatir kekuatannya tidak akan lebih lemah dari pola leluhur ini. Xiao Yan berkata dengan penuh harap, "Baiklah." Setelah beberapa saat, Yuan Yan segera mencap dinding Giok Qiankun ke alisnya dan tersenyum. "Kakak, ada 2 peti harta karun lagi di sini, mari kita lihat barang bagus apa yang ada di sana." Setelah berbicara, mata besar yang berair itu seperti pemburu harta karun, dan dia berkata dengan sangat gembira. Mencicit. Dengan suara, kedua sosok itu dengan lembut datang ke sisi 2 kotak kayu. Tanpa perlindungan batu dan formasi, kotak kayu itu seperti domba yang menunggu untuk disembelih. "Apa ini?" Kotak kayu itu dengan mudah dibuka oleh Xiao Yan tanpa tindakan pencegahan apapun, dan Yuan Hongbao segera berkata, "Susunan batu." Setelah beberapa saat, tangan Yuan Yan yang merah muda dan lembut dengan lembut menjulur dari peti harta karun pertama, dan sebuah batu dengan kristal perak dan antimon muncul di tangannya. Batu itu tampak biasa saja, tetapi Xiao Yan merasa bahwa ada fluktuasi prasasti inti yang tak terhitung jumlahnya di batu itu, dan tampaknya terhubung ke suatu tempat di pegunungan Tianming. Senior ini, sepertinya masih ada beberapa sisa di pegunungan Tianming. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berkata dengan wajah tercengang. Jelas, dia tahu banyak hal dengan bantuan dinding Giok Qiankun dan gulungan tadi. "Kakak, formasi batu ini adalah inti dari formasi kontrol. Memilikinya berarti kamu dapat mengendalikan formasi.
Dan formasi batu ini penuh dengan prasasti inti yang tak terhitung jumlahnya. Kurasa, aku khawatir formasi yang dikendalikan oleh batu formasi itu ada di pegunungan Tianming. Jika kita bertemu pada saat itu, kita dapat dengan mudah mengendalikan formasi dengan batu formasi. Yuan Yan menjadi bersemangat ketika dia berbicara. Dalam perjalanan formasi yang dapat memenjarakan para petarung abadi gelombang semuanya didasarkan pada prasasti inti, yang disuntikkan ke dalam batu formasi dan mengendalikan seluruh formasi untuk menyerang dan bertahan. Ini adalah mentalitas Yuan Zhong kami dan beberapa wawasan tentang praktik formasi. Ini akan membantu Anda, kakak. Saat berikutnya, Yuan Yan membuka mulutnya, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, sebuah gulungan perak berkelebat di tangannya. Segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Yuan Yan tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki jejak prasasti inti di tubuhnya, jadi gerakan ini dianggap sebagai hadiah untuk Xiao Yan. Jika memang begitu, maka aku dipersilakan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera mengambil gulungan dan susunan batu itu ke dalam sakunya. Lihat yang kedua, menunggu Xiao Yan selesai berkemas, Yuan Yan segera berjalan menjauh menuju kotak kayu kedua dengan ekspresi penuh harap. Peta sisa, saat berikutnya, ketika Xiao Yan membuka peti harta karun kedua, hantu mayat hidup dan daun mayat hidup yang awalnya tenang di tubuh Xiao Yan meledak menjadi gelombang yang gila. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, apa ini? Mata besar Yuan Yan yang berair menyusut rapat, seolah berdiri diam di atas potongan gambar sisa di atas kotak kayu, memiliki kekuatan yang sangat misterius. Tenangkan aku, apa-apaan ini? Merasakan fluktuasi yang menggila di tubuhnya, Xiao Yan dengan kejam menekan mink mayat hidup dan daun mayat hidup. Setelah beberapa saat, matanya menjadi dalam, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dengan seluruh perhatiannya, dan dengan lembut menghadapinya. Lihatlah kotak kayu itu. Weng berdengung. Telapak tangan Xiao Yan baru saja menyentuh tepi kotak kayu, dan lingkaran fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di sekitar gambar sisa di dalam kotak kayu. Tidak bagus. Sebuah seruan tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan, dan Xiao Yan merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat, dan telapak tangannya tiba-tiba ditarik kembali seperti sengatan listrik. Weng berdengung. Tetapi di dalam kotak kayu, api berwarna darah seperti darah manusia perlahan muncul saat ini. Api berwarna darah itu tampaknya abadi. Itu baru saja muncul, dan segera membakar ruang ini. Bahkan Xiao Yan merasakan sengatan listrik. Oke, panas sekali. Di dahi Yuan Yan di samping, juga ada banyak keringat dari api berwarna darah. Benda ini, aku khawatir itu ada hubungannya dengan api mayat hidup. Harus mendapatkannya. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan kemudian api kaki perlahan muncul di tubuhnya. Pergi. Dengan perintah itu, api suci kaki yang menyilaukan tiba-tiba membungkus kotak kayu, mencoba menelan api berwarna darah. Sepertinya api berwarna darah ini adalah bentuk asli dari api mayat hidup. Tapi anehnya, bagaimana api mayat hidup dan gambar sisa ini bisa berada di hari hantu? Bukankah api abadi dan api enterik Acacia yang rusak seharusnya dikendalikan oleh penguasa jiwali? Penguasa pemakan jiwa berbisik pelan di dalam hatinya. Hula-hula, hati api Tianyan, yang dulunya seperti bantuan ilahi, baru saja muncul, dan segera didorong kembali oleh api berwarna darah, seolah-olah ditindas oleh atasan alami, membuat hati api Tianyan tidak dapat maju sama sekali. Aku masih tidak percaya, seberkas api saja dapat dibandingkan dengan kekuatan sumberku yang sebenarnya. Berikan padaku. Dengan suara gemuruh yang keras, kristal api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan muncul dari telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian api kuning kaki itu berubah menjadi genangan cairan kuning kaki, dan api berwarna darah itu dengan mudah dipadamkan. Saat api berwarna darah itu menghilang, Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan gambar sisa itu dan meniupnya dengan lembut. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan melirik gambar sisa di tangannya, dan menemukan bahwa hanya ada sungai berwarna darah di gambar sisa itu. Di ujung sungai, tampaknya ada semacam makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalamnya, tetapi itu ada di gambar sisa. Di tepinya, ada tanda-tanda ketidaklengkapan. Menurut fluktuasi hantu mayat hidup dan daun mayat hidup di tubuh, peta sisa ini pasti terkait dengan api mayat hidup. Tetapi melihat ini, aku khawatir peta sisa ini telah dibagi menjadi dua bagian.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Petik 2. Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Saat berikutnya, Xiao Yan juga dengan lembut menyingkirkan gambar sisa itu, dan kemudian dia hanya harus menunggu kompetisi 4 benua berakhir sebelum menuju ke domain Jiwali. Kakak, api yang baru saja kau, adalah api suci. Melihat Xiao Yan selesai membersihkan dengan sangat tajam, wajah kecil Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat serius. Xiao Yan tidak bermaksud untuk bersembunyi, dan langsung setuju. Benar saja, Yuan Yan merasa lega saat mendengar kata-kata itu, jelas bahwa orang yang bertanggung jawab atas Seng Yan bukanlah orang yang sederhana, jadi Yuan Yan tidak terlalu khawatir, dan bahkan lebih mengagumi Xiao Yan. Boom! Saat berikutnya, kekosongan formasi batu mulai bergetar aneh, dan suara memekakkan telinga terdengar perlahan. Dua orang kecil, serahkan apa yang kalian dapatkan. Raja ini bisa mengampuni kalian. Dalam sekejap, ruang itu tiba-tiba runtuh, celah besar muncul, dan kemudian tubuh besar ular berbisagu muncul. Ular surgawi berbisagu awalnya berencana untuk memasuki ruang ini bersama Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya baru saja pergi, dan gerbang ruang terlarang tertutup, membuat ular surgawi berbisagu berusaha keras untuk memasukinya. Aku tidak menyangka mereka benar-benar mengejar mereka. Xiao Yan tidak terlalu terkejut saat melihat ini. Jelas Xiao Yan telah memperhatikan bahwa ular berbisagu mengikuti mereka, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sekarang harta karun itu telah diambil, ular berbisagu ini ular surgawi melakukan ini, tetapi itu hanya meminta kesulitan. Kakak laki-laki, aku akan datang. Pada saat ini, Yuan Yan tertawa, suaranya penuh percaya diri. Lupakan saja, sudah larut. Mari kita kembali segera setelah kita menyelesaikannya. Xiao Yan menolak dan segera bersiap untuk bertarung. Hahaha, nadanya tidak kecil, tetapi raja ini ingin melihat siapa penguasa di sini. Racun Gu, ular surgawi Racun Gu melihat ke langit sambil tertawa keras, dan kepala ular besar itu tiba-tiba membungkuk, dan kemudian menghadap ke tempat Xiao Yan berada, aura hijau berisi racun mematikan ditembakkan secara panik. Api. Telapak tangan Xiao Yan dengan lembut memutar kristal api suci berwarna kuning kaki, dan tiba-tiba, api kuning kaki terus muncul dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian mengelilinginya. Bang bang bang, dengan tabrakan, aura hijau dengan mudah disapu oleh api kaki Xiao Yan. Api pada orang ini, salah. Meskipun ular berbisagu merasa bangga, dia tidak menganggapnya enteng. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan bertarung bintang 3 menengahnya, menghadapi penyempurnaan bintang 2 tidak semudah meremas semut. Saya tidak bergerak di situs Anda sebelumnya, saya ingin bermain trik untuk menangkap jangkrik dan oriole, tetapi sayangnya Anda salah perhitungan. Hati-hati, api menghanguskan ular itu. Suara main-main Xiao Yan perlahan muncul, dan api kaki tiba-tiba naik, dengan mudah bertahan di sekitar ular berbisagu. Gulu, ular langit berbisagu terbungkus dalam api suci kuning tanah milik Xiao Yan, dan mulut ular besar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, dan gelombang ketakutan muncul di dalam hatinya. Panggang untukku, Xiao Yan berteriak keras, dan api kaki segera menempel pada kulit ular berbisagu. Ini, api suci, Sebelum suara ular Racun Gu sempat jatuh, warna kuning tanah yang cerah langsung membakar kulit ular Racun Gu dengan bau terbakar yang istimewa. Gelombang sekuat pertarungan bintang 3 di tangan Xiao Yan. Ular langit berbisagu di tahap tengah tahap abadi sebenarnya tidak memiliki kekuatan serangan balik. Kakak, sangat mesum. Sampai saat ini, Yuan Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya secara diam-diam, terkejut dengan kekuatan Xiao Yan. Bagaimanapun, meskipun dia juga memiliki cara untuk menghadapi ular berbisa itu, dia pasti tidak semudah Xiao Yan. Ini adalah kasus ular langit berbisagu, yang sepenuhnya berada di bawah Xiao Yan Seng Yan. Tetapi ini bukan salah ular langit berbisagu. Bagaimanapun, ular secara alami dingin, dan api merupakan ancaman yang mematikan bagi mereka, belum lagi Xiao Yan. Kekuatan api suci ini beberapa kali lipat dari api biasa. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menyambungkan kembali tubuh manusia batu itu, lalu membungkuk dengan hormat, lalu membawa Yuan Yan dan segera melarikan diri ke sini. Orang ini. Tetapi perburuan harta karun yang tampaknya sederhana ini menanamkan sosok yang kuat di hati Yuan Yan, yang tidak dapat dilupakannya untuk waktu yang lama. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya.
Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, penuh kebencian. Kemana Yaner pergi? Setelah aku bangun, peta harta karun itu menghilang, dan tampaknya seorang pria bernama Xiao Yan juga menghilang dari kam lembah guntur. Waktu kedua orang itu menghilang terlalu kebetulan, ku harap Yaner baik-baik saja. Petik 2. Kalau tidak, apakah kamu Xiao Yan atau orang lain, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan mata yang indah melintas di tebing, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Karena racun dalam tubuhnya telah dihilangkan, dia telah dilacak ke sini melalui petunjuk yang ditinggalkan oleh Yuan Yan. Pohon anggur, Yaner tidak akan turun, kan? Saat berikutnya Qian Ying berjalan berkeliling, tetapi menemukan bahwa di tebing, gua-gua muncul, dan bahkan di sisi tebing, pohon anggur besar sangat mencolok, dan jelas bahwa seseorang telah memanjatnya, jejak. Melihat ini, aku khawatir Xiao Yan memaksa Yaner untuk mencuri peta harta karun itu. Saat aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Entah mengapa, Qian Ying berpikir begitu dalam hatinya, dan segera mengeluarkan suara yang keras. Aura pembunuh tiba-tiba muncul, lalu bayangan itu perlahan menggeliat, siap untuk mengikuti tanaman merambat itu. Kakak, makananmu sangat lezat, apa kau punya lagi? Setelah beberapa saat, suara wanita yang lembut perlahan muncul dari bawah tepi tebing. Yaner, ketika Qian Ying mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan segera bersembunyi. Ini adalah ramuan untuk memulihkan dendam. Kau pasti belum pernah memakannya, kan? Xiao Yan membawa Yuan Yan dan memanjat tanaman merambat itu. Di sisi lain, Yuan Yan berada tepat di belakang punggung Xiao Yan. Beberapa botol giok yang cukup halus muncul, dan di antara botol-botol itu ada beberapa pil obat yang dapat memulihkan dendam pada peringkat kaisar tingkat 2. Aku belum mencobanya. Kakak dan yang lainnya mengatakan bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengolah formasi, jadi mereka tidak akan memberikannya kepadaku. Yuan Yan cemberut sedikit tidak puas, lalu melemparkannya keluar beberapa pil obat, dan mengunyahnya di mulut. Enak, hehe. Petik 2. Petik 2. Beberapa menit kemudian, keduanya juga kembali ke tebing. Sudah siang, sepertinya kita berdua sudah pergi lebih dari sehari. Xiao Yan menurunkan Yuan Yan, lalu menatap matahari yang terik di langit dan berkata, "Brengsek, jangan bergerak." Pada saat berikutnya, sesosok tubuh, seperti petir, datang langsung ke sisi Yuan Yan, menjaganya dengan kuat, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan ganas. Almarhum Sansing Douxian, agak kuat. Xiao Yan secara alami mengenali wanita ini sekilas. Wanita ini adalah saudara perempuan Yuan Yan, wanita yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kakak perempuan, kamu sudah bangun. Bagus sekali. Melihat sosok cantik di depannya, wajah kecil Yuan Yan meledak dalam kegembiraan, dan kemudian dia buru-buru bergumam, mengabaikan mulut kecil yang penuh dengan pil obat. Aku tidak menyuruhmu untuk tidak memakan apapun yang diberikan orang lain kepadamu, bagaimana jika itu racun? Qian Ying menatap Yuan Yan dengan wajah serius dan memarahi, tetapi matanya yang indah penuh dengan kelembutan. Jelas, saudari ini sangat istimewa di hari kerja. Mencintai Yuan Yan. Hei, tidak ada racun. Xiao Yan, kakak, adalah orang yang baik. Bahkan jika Qian Ying berkata demikian, mulut kecil Yuan Yan mengunyah pil obat dan berkata sebentar. Oke, aku sudah selesai makan. Kakak Xiao Yan, ini kakakku. Yuan Hong, kakak perempuan adalah kekuatan mendiang Samsung Douxian. Dia sangat kuat. Yuan Yan meraih Qian Ying dan menoleh ke Xiao Yan dengan agak genit. Kakak, ini kakak Xiao Yan. Racun di tubuh adikku sudah diatasi oleh kakak Xiao Yan. Zaidu mencibir ke arah Xiao Yan, lalu tersenyum ke arah Qian Ying. Yuan Hong ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan muda di sini. Hari sudah mulai larut, jadi mari kita kembali ke kamp secepatnya, kalau tidak pasukan kita akan terburu-buru. Ayo kembali, dulu, Qian Ying berkata dengan sopan kepada Xiao Yan. Orang ini, benar-benar orang gila yang melindungi gadis. Meskipun Yuan Yan memang memiliki sesuatu yang luar biasa, aku tidak seperti pembohong seperti itu. Melihat kata-kata Qian Ying yang waspada, dan kemudian kembali bersama Yuan Yan, Xiao Yan menggumamkan beberapa patah kata, juga menuju ke kamp. Mengapa kakak Xiao Yan belum kembali? Di kamp lembah guntur, sekelompok tiran berkumpul di sini, jelas sangat khawatir. Tidak ada di utara,
Kedua saudari Yuran-ran mengajukan diri untuk pergi ke utara untuk mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada di selatan. Duan Qifei dan Liu Qing juga menggelengkan kepala. Tidak juga di barat. Yun Qi dan Muge juga berkata, orang ini benar-benar mengkhawatirkan. Duan Tianhong berkata tanpa daya. Tepat saat dia ingin bangkit dan keluar, sesosok tubuh bergegas kembali dengan cepat. Maaf, karena membuat semua orang menunggu. Aku terjebak oleh binatang buas tadi malam dan tersesat. Xiao Yan bergegas ke Kam dan berkata dengan nada meminta maaf. Baru saja kembali. Bersiaplah, kabut telah menghilang, dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memasuki pegunungan. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, dia juga meninggalkan tenda. Hehe, Xiao Yanzong, kamu benar-benar diberkati. Muge di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat ke arah Xiao Yan dan berkata dengan iri. Apa? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Selama kamu menghilang, saudara perempuan dari keluarga Yu, Duo Qifei dan Liu Qing, semuanya cemas. Apapun yang bisa kau minta dalam hidup, andai saja aku sedikit beruntung bersamamu. Muge berkata dengan nada iri. Dan tiba-tiba, empat mata ganas menatap Muge. Muge merasa ada yang tidak beres dan harus melarikan diri dari sini. Xiao Yan, jangan tinggalkan sebagian besar dari mereka sendirian di masa depan. Pegunungan Tianming sangat berbahaya. Kau adalah tulang punggung Dongzu kami sekarang, jadi tidak ada yang bisa terjadi. Duan Qifei berkata perlahan, ya, ayo pergi, saatnya menuju ke kedalaman pegunungan Tianming. Aku berharap bisa segera menerobos penilaian dan memasuki Villa Gunung Tianming. Begitu suara itu jatuh, kelima orang itu perlahan mengemasi beberapa barang yang mereka bawa, lalu Lei Gu dan Yuan orang-orang Zong juga bergerak maju bersama. Hei, kakak Xiao Yan gelombang tim kedua baru saja bergerak di jalan setapak gunung ketika Yuan Yan tiba-tiba muncul entah dari mana dan datang langsung ke sisi Xiao Yan, tersenyum. Tidak, simpanlah sedikit makanan, atau aku akan menjadi miskin karenamu. Melihat ini, Xiao Yan membuangnya, dan tiba-tiba beberapa botol ramuan obat berkedip-kedip. Xiao Yan melakukan ini karena usaha yang sungguh-sungguh, karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar menemukan bahwa Yuan Yan belum pernah minum pil obat, dan minum pil obat saat ini benar-benar menyebabkan beberapa perubahan pada tubuhnya, dan perubahan itu memiliki efek yang mendalam pada tubuhnya. Manfaat yang luar biasa. Xiao Yan ini, benar-benar pria yang main-main dengan bunga, bahkan di usia muda. Aduh. Menyadari tindakan Xiao Yan dan Yuan Yan, murid laki-laki Lei Gu juga melemparkan pandangan iri. Dan saat semua orang menuju ke puncak pegunungan Tianming, bahaya juga mengikuti. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh kepada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik.